Anak kandungku sendiri membuka topengku. Tak salahkan mereka. Karena hidup, lalu aku sampah. Mohon jangan berjudi lagi. Uang sekolah putri kamu sudah habis semua. Minggir! Aku rasa hari ini pasti bisa menang balik. Istri pergi melaut sendiri besarkan 2 putri, tapi tak pernah kembali. Kamu harus mati! Aku sudah mati. Aku terlahir kembali ke tahun 1983. 7 April, persis hari Syuju mengalami kecelakaan di laut. Jangan, cepat semua! Syah, aku tahu di dalam. Kamu akhirnya keluar. 50 yuan yang kamu janji harus dibayar hari ini. Hampir waktunya. Aku harus hentikan dia. Mau mana? Kamu tidak dengar. Tak bayar pun boleh. Kewakan perahu melunasi utang. Lagi pula kamu tak bisa mendayung. Nanti kamu jual buat judi. Lebih baik kita mancing. Hari ini tak ada yang bawa perahu ini. Aku bayar hutangmu. Minggir sekarang. Hambat. Ku hajar. Aku kan pamanmu. Berani kamu begini ini. Aku tidak peduli siapa papamu. Kehidupan lalu hari ini, istriku Lin Xiuju cari makanan untuk putri-putri yang lapar. Berlayar, lawan badai. Tak pernah pulang hidup. Sayang! Tidak melaut hari ini. Lalu anak makan apa? Kau Sheng. Sayang, angin kencang, ombak besar. Jangan pergi. Tidak, aku harus pergi. Nanti kedua putriku kelaparan. Sayang, mulai hari ini, aku yang tanggung keluarga. Melaut cari uang menghidupi kalian bertiga. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Mau kamu jual jaring ikan buat bangkit? Xiao Sheng, jaring ini harapan terakhir kita. Jangan jual. Ku mohon Xiao Sheng. Zhang Chaosheng brengsek ganggu. Xiuju lagi. Kamu tidak berguna. Apa kamu pukul Xiuju lagi ya? Lepaskanlah Xiuju sekarang. Ayah ibu, aku tidak menindas dia. Xiuju akan bahaya jika melaut. Kamu tahu bahaya, biarkan Xiuju melaut. Kalau bukan karena kamu yang tidak berguna, apa Xiuju perlu melaut? Aku tahu ayah ibu. Mulai sekarang aku melaut dan cari uang untuk menghidupi keluarga. Xiao Sheng, apa kamu yakin berlayar? Lagi pula kamu jarang ikut ayam laut dulu. Tenang saja, sisa hidupku di kehidupan sebelumnya hampir selalu memancing ikan. Sebuah pulau kecil baru ditemukan pada tahun. Dan di sanalah aku bangkit dari nol. Apa ini sih? Ya Tuhan, ampun. Kenapa ini sih? Jangan dulu. Dewa laut sedang murka. Habis sudah tahun ini, jangan harap bisa melaut. Kita semua akan kelaparan. Ini pertanda sangat buruk. Ini bukan api hantu. Ini kunang-kunang laut yang hanya muncul di legenda. Mereka hanya muncul ke permukaan saat kawanan ikan sangat padat. Raihlah peluang ini untuk bangkit kembali. Ada! Chao Sheng begadang tengah malam. Sini lihat api hantu. Masih belum kelihatan. Chao Sheng pasti kalau judi habis lagi. Mau lompat laut bunuh diri. Oh, pansan dewa laut tiba-tiba marah. Ternyata dia mau mengambil si perusahaan kamu. Kamu jangan seret kita ikut. Ya orangnya. Pasti dia si penjudi yang membuat dewa laut marah. 8 turunan. Punya anak yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga yang mau punah keturunannya. Siapa yang mau naik kapal? Bocah ini benar-benar gila. Zhang Chaosheng, lebih baik serahkan kapalmu lunasi hutang. Atau 50 yuan uangku tak bisa kutagih. Gila. Dia gila. Baik, kalau berani kamu pergi, tahun depan aku bakal lebih banyak kertas doa. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk naik ke atas. Babak milikku baru saja dimulai. Ketemu. Ini tempatnya. Pulau kecil ini, setelah peta dinas kelautan direvisi, ada abalon di sana. Di pesisir sekitar pulau kecil, banyak udang windu. Enggak有美国提碗. Udang windu dan abalon, 去边站着 cacinya katahan. Ini jauh lebih cepat. Angkat untukku.
banyak sekali barang berharga ini. Sudah tidak muat lagi. Cukup untuk hari ini. Barang sebanyak ini tidak bisa dijual di desa. Banyak orang yang mengintip. Kalau dilihat preman-preman itu, pasti akan menimbulkan masalah lagi. Harus pergi ke kabupaten. Adik kecil, apakah semua abalon ini liar? Berapa? Anda memang ahli sekali. Semua ini baru diambil langsung dari laut. Kondisinya bagus. Kalau begitu, saya beli semuanya. Mana yuan per jin? Abalin, 8 yuan per jin tahun 80-an sudah harga bagus. Tapi barang kualitas terbaik ini nilainya jauh lebih tinggi dari itu. Bos, Anda bercanda. Abalon liar kualitas saya tak dijual di bawah 15 yuan kok. Kamu tak dapat di manapun. Adik kecil ini memang ahli. Saya tak berbelit 12 yuan per jin. Saya ambil semua udang ini. Kasih harga pas untuk semuanya. Big deal! Abalon 600 jin, udang besar 170 jin, total luar iji 12 yuan. Adik kecil, cek dulu jumlahnya. Terima kasih, bos. Wah, seluruh keluarga ada di sini nih. Sedang menunggu siapa ya? Menunggu Zhang Chaosheng si celaka itu pulang? Dai mau apa? Kami datang, minta uang. Zhang Chaosheng kalah 200 yuan di pabrik kami minggu lalu. Belum bisa membayar. Pakai tidak ada di rumah sekarang. Keluarga kami benar-benar tidak punya. Kami harus segera menagih. Kami urus uang. Tunggu Chaosheng pulang. Hahaha, menunggu dia pulang? Dia berangkat tadi malam. Meski untung banyak, seharusnya sudah kembali sekarang. Kamu belum mengerti. Suamimu tenggelam di laut. Omong sembarang. Dia nggak bakal mati. Jangan kutuk dia di sini. Dia sudah mati. Hutang ini tetap harus dibayar. Hutang harus dibayar, tidak ada uang. Hehehe, mending kamu ikut kami pergi saja buat lunasi hutangmu. Jangan mendekat. Atau saya lawan kalian. Chaosheng pasti aman. Dia pasti akan kembali. Kalian semua penjahat. Pergi dari rumah kami. Zhang Chaosheng ini punya istri yang sangat cantik di rumah. Benar-benar menyanyiakan anugerah. Hei. Nona cantik, jangan salahkan aku. Salahkan suamimu saja. Hahaha, hari ini hasilnya sangat bagus. Chaosheng, itu kamu yang pulang ya? Ayah, lihat banyak ikan kutangkap. Hoki hari ini bagus. Ini baru namanya hebat. Keluar subuh. Cuma beberapa jam saja. Dapat ikan sebanyak ini. Ayah, aku hitung bisa dapat untung lebih dari 200 yuan. Tidak kayak orang lain. Yang malah dikejar sampai ke rumah sendiri. Kenapa? Dapat. Hao Davian, kalian mau bayar hutang Zhang Chaosheng? Kenapa uang hasil kerjaku harus aku bayar hutangnya? Betul sekali. Ini bukan urusan keluarga kami. Kawan-kawan, jangan sungkan. Bawa pergi wanita ini. Jangan dekati. Jangan ganggu ibuku. Kalian itu orang-orang jahat. Cepat pergi dari sini. Pergi ke sana atau aku hajar kalian semua. Kamu coba sentuh dia. Lihat, siapa yang kembali? Tuan Muda Zhang pembuang uang kita. Kalau tadi kamu ketemu Lin Xiuju, uangmu langsung jadi biaya pengobatan. Kayaknya Chaosheng kita pulang kosong. Nggak dapat kerang sama sekali. Ada orang kira cuma bawa kapal keluar. Ikan akan datang sendiri. Zhang Chaosheng harus lunasi hutangnya hari ini. 200 yuan tak kurang sebesar. Jangan lihat lagi. Dia tidak mau tanggung hutangmu. Cepat bayar uangnya. Chaosheng, gadaikan kapal dan jaring padaku. Aku bantu bayar duluan. Jangan sakiti anak dan Lin Xiuju ya. Ku bilang, kapal keluar, gak ku milik. Kalian jangan pikirkan itu. Kalau tidak ada uang, jangan banyak omong. Bawa dia pergi.
Coba bergerak! Jangan emosi. Kamu harus pikirkan baik-baik. Chao Sheng, jangan lakukan itu. Membunuh harus dibalas nyawa. Chao Sheng! Letakkan trisula ikan itu. Aku ikut mereka. Anak tidak boleh tanpa ayah. Wanita sebaik ini, hidup dulu aku biarkan dia hadapi badai laut sendirian. Hari ini kamu tak kemana-mana. Tak ada yang bawa kamu. Kamu hebat ya. Uangnya sudah kubayar. Jangan aku temui lagi. Kami pergi sekarang. Wah, hebat kamu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Embermu bahkan tak ada ikan mati. Jangan-jangan itu curian. Tidak dapat ikan seekor pun. Pastilah curian atau rampokan. Uang itu dari mana? Apa urusan kalian? Daripada menanyai saya di sini, mending pulang jalan 2 kali lagi. Maksudmu? Berani kamu meremehkanku? Emberku penuhi kamu. Pergilah kalian. Ini rumahku. Apa maksudmu? Baru kaya langsung usir kami. Apa kami? Li Xiuchu. Aku Chao Sheng bukan orang baik. Tapi bila saudara isteri anakku susah, meski tak ada wang, aku tetap bantu. Bukan malah manfaatkan kesulitan mereka. Siapa sih yang tahu wangmu itu dari mana? Ku beritahu, kamu bakal dipenjara. Isteri anakmu gak bakal baik. Mulai sekarang kita tak ada hubungannya lagi. Masing-masing jalannya sendiri. Jangan banyak basa-basi. Keluargamu masih berhutang 50 yuan padaku. Hari ini 200 untuk dia. 500 buat kamu. Pergi sana. Hei kamu! Ayo, pergi! Sayang, tidurlah. Ayah ada uang. Besok belikan kamu makanan enak. Chao Sheng, kenapa kamu tiba-tiba? Chao Sheng, kamu... Chao Sheng, dari mana asal uang ini? Perjudian dulu, biarlah. Tapi aku tak bisa membiarkan kamu terjun ke lubang api. Aku tahu kamu harus menghidupi keluarga. Tapi ini uang hasil jual ikanku semalam kemarin. Total 2. Potong utang, masih ada sisa lebih dari 1 sisa. Kamu anggap aku bodoh? Kalau ini curian, meski kita rampok semua rumah di desa nelayan, tidak mungkin bisa dapat uang sebanyak ini. Lagi pula, lihat. Semuanya baru. Mana bisa curi uang yang baru? Aku tak sengaja menemukan pulau kecil, tersembunyi di antara bebatuan karang. Dari mana Zhang Chaosheng dapat uang itu? Dia lempar钱给我家ku, kayak 20 doang. Anak kecil ini pasti lagi hoki banget. Kita kasih dia pelajaran kecil. Tolong! Kamu mau jadi anggota geng? Dia pasti ada koneksi. Besok subuh ikuti dia. Lihat dari mana asal jalan itu. Sekian dulu hari ini. Persiapkan lebih banyak lain kali. Wah bro, kamu datang lagi ya? Kualitas udang besarnya luar biasa banget. 99% baru, barang langka. Cek jumlahnya, semuanya saya jual. Abalan, Ashumei Fajanjin, udang cerbung, 7 tajajin. Saya kasih harga lama buatmu. Totalnya 1.408. Total 1,500 pak. Bosku jujur, nanti ada barang saya. Cari lagi. Sila dengar. Hai sang bodoh. Pantas saja. Besok kita sewa kapal ikuti dia. Cari tahu lokasi mancingnya. Selesaikan dia di laut saja. Belum pulang laut, cari siapa? Palu kapal lebih besar. Tapi harganya terlalu mahal. Jual bahan mentah saja tidak bisa. Harus buat abalon kering. Harganya langsung naik belasan kali lipat. Dia kehidupan sebelumnya, saya ahlinya. Ini sumber keuntungan besar, sesungguhan. Udah tahu kamu bisa cari uang. Tidak usah pergi sepagi ini ya. Pasti ada untung. Lihat nanti, kemarin saya terpikir cara untuk hasilkan banyak uang. Orang, ini... Anak itu baru-baru ini tiba-tiba kaya melunasi hutang 210 yuan. Dibawa pulang ke rumah. Barang itu jelas sekali tidak murah. Kita pun jarang belinya bahkan pas hari raya.
Jadi, kamu bangunin aku pagi-pagi sekali tadi. Yang segitu tadi ya. Nanti kita pasti tahu dong. Benar saja ada 2 orang mengikuti kita dari belakang. Semua, awas ketat. Hari ini kita harus bongkar markas si bocil itu. Setelah kita temukan, lalu apa ya? Sesuai rencana, tusuk dia dengan garpu ikan ke laut, biar hilang di laut lepas. Putsi, dulu kamu berani pakai tombak ikan. Hari ini aku kirim kamu ke dasar laut pakai tombak ikan. Kalau si bos hilang, gimana dengan istrinya? Cuma cari hutang lama, bilang dia belum melunasinya. 2 kapal, 1 milik Zhang Chaoan. Siapa yang satunya lagi? Mau mengikutiku? Kenapa dia masuk sana? Tempat itu mudah kandas. Sial, dia licin banget. Hati-hati, jangan sampai kapal kita terbentur. Putar saja di sekitar terumbu pulau ini. Saya hafal semua terumbu di sini lebih jelas dari peta laut. Kalian tidak bisa apa-apa. Bocil itu ternyata sudah sangat ahli bawa perahu. Ini semua penuh karang. Tersembunyi. Balik. Orangnya! Kita sudah kehilangan jejak. Jarang keluar laut. Gimana bisa dia jago bawa perahu sebaik itu? Tunggu di sini terus. Kita bertiga pasti bisa taklukin dia. Saatnya kembali kita interogasi dia. Barang-barang premium ini semuanya bahan bagus untuk membuat abalon kering. Bos, anak itu sudah kembali. Akhirnya dia keluar. Kakiku sampai kesemutan. Cepat, sembunyi dulu. Hasil hari ini bagus. Ayo pulang lebih awal. Kira kalian udah pergi. Kok sabar banget ya? Jangan pura-pura. Tidak tahu. Abalon premium itu kalian ambil dari mana? Katakan lokasinya. Dalam. Cekik aja. Berani mainin aku. Kapal perang pun tak berani masuk sana. Tak usah bicara. Nanti 70% tangkapan lautmu untukku. Aku rahasiakan ini. Dengar ya. Kami sudah bicara. Yang pintar laksanakan segera. Kapal kami lebih besar dan cepat. Patuhi perintah atau tertusuk landak laut. Asal kamu nurut. Aku akan berbaik hati hari ini dan membiarkan kamu hidup. Enggak. Berani memeras aku. Aku suruh kalian minggat. Bagus sekali. Zhang Chaoshe, kamu tolak tawaran baik malah minta susah. Lu kira punya uang dikit itu berani semena-mena di depan gue? Mati saja bawa rahasiamu. Kawan-kawan, jalankan kapal tabrak sampai tenggelam. Tabrak dia sampai mati. Orang-orang gila ini berani tabrak kapal secara terang-terangan di laut. Xiaoqiu, mereka terlalu cepat. Tak sempat ke terumbu. Mati kau brengsek. Sejak arahkan tombak ikan padaku. Kamu sudah jadi mayat. Tek lurus. Kapal kecil mudah belok. Mati kau. Aku akan jaga istrimu dengan baik. Sial. Sudah telat. Sial. Sudah terlambat. Faham. Ada hadiah besar buatmu. Putar, tak kena putar, lalu tabrak. Kita tidak bisa berbalik secepat itu. Awas! Awas depan! Bos! Depan kerang kapal tak berhenti. Cepat putar! Daerah karang terlalu luas, mungkin tidak bisa menghindar. Tangan lapar! Bos, kita kandas. Aku tidak buta. Cepat hubungi tim penyelamat di darat. Sepertinya kita dapat keberuntungan besar. Awalnya kita ikat tong kayu takut ombak gulingkan. Tak disangka benar-benar berguna. Kumpulan abalon ini kualitasnya sangat bagus. Sangat cocok. Zhang Chaoshe, kau tunggu saja. Wah Chaoan, tangkapanmu bagus. Ikan kuning kecil, 8 ribu, 8 ribu, 1 2 没鸡配上，
Sisa ikan campur 2 vessel 10只以上，大分 total 23 yuan. Jumlah total 1,898 yuan. Kita bulatkan jadi 1,900 yuan. Sehari dapat sibet DVD. Cawan hebat banget. Benar banget. Gini terus. Nggak lama lagi akan jadi pemilik 10,000 yuan pertama. Anak muda harus jalan lurus. Jangan selalu pikir hal curang. Hanya melok tetekun, baru dapat uang. Ya, Qiao Sheng. Kau harus rajin belajar kakak sepupumu. Sebutkan tangkapanmu hari ini. Ayo buat semua orang lihat dong ya. Kamu marga jang milikmu. Aku jang milikku. Aduh, bicara gitu sama orang tua. Kamu begitu tahu. Berani sebut asal 200 yuan yang kamu kembalikan ke Huanghu kemarin itu. Ayah, uangnya bayar hutang. 200 yuan itu bukan uang kecil. Jangan-jangan kamu curi atau rampok di kota. Salah lihat. Balon. Ya ampun, ini ada berapa jin ya? Ini berapa harganya? Sama sekali tidak mungkin. Dia tak berguna. Dapat abalon segini. Sahabat baikku Qiao Sheng, abalon ini kamu jual tidak? Jangan diam dong. Berapapun jumlah barang yang tersedia, aku pasti akan beli semuanya. Tidak dijual. Ah, kamu gak jual? Kau Sheng. Ini Lafan还是lo? Kurasa dia bodoh, tak tahu ambil uang. Siapa? Bilang aku mau jual. Abalon ini, aku makan sendiri. Dasar pemboros. 8 riayat ni cuma dipakai buat makan. Yeah, ini makanan kita. Hanya orang kaya yang bisa memakannya. Akhirnya selesai. Kamu harus awasi baik-baik Qiao Sheng ya. 100 jin abalon itu bisa laku sampai 800 yuan loh. Mau dimakan sendiri, dia anak boros harta. Hei Qiao Sheng, mau makan ini semua sendiri. Jangan ribut di rumahku. Surah, Qiao Sheng kasih tahu lokasi tempat mengambil abalon itu. Biarkan aku dan Cawan ambil sedikit jual, cari uang buat keluarga. Iya, Om. Bermut-mut lama, ternyata kamu maksud ini mau pancing ucapan aku. Pergi kau! Kamu adu domba di depan ayahku, cuma mau tahu lokasi abalon yang kuambilkan. Kalian kan lihat, lokasinya ada di daerah Karang. Karangnya sangat luas. Ayah, ayo pergi, jangan lawan mereka. Kami seluruh desa sudah tersebar. Katanya kamu bawa segerobak muatan abalon pulang. Lebih baik kita jual saja. Sisain sedikit buat coba rasanya. Ayah toh, uang 800 yuan ini bisa menyelesaikan banyak hal. Siapa bilang ku makan? Aku buat abalon kering. Abalon kering memang antong lebih besar dari segar. Tapi kita tak ada yang bisa bikin. Aku bisa. Qiao Sheng, bisa bikin abalon kering. Ini bukan bercanda. 800 yuan akan sia-sia saja. Ayah nak, barang ini sangat mahal. Kita tak bisa main sembarangan. Aku paham betul langkah perendaman, perebusan, sampai arah penjemuran. Setiap langkah punya aturan khusus tersendiri. Ceroti aku. 100 jin abalon segar, jadi abalon kering, ribuan yuan. Dia bahkan tahu arah gantung di bawah atap. Apakah dia benar-benar paham? Baik, kita coba saja seperti yang kamu bilang. Anakku ini kok berubah total dari biasanya? Sekarang serahkan saja pada waktu. Qiao Sheng, ayo masuk makan. Qiao Sheng, kamu lelah 2 hari ini. Istirahat ya. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. AP2, kok serius sekali? Membeuli kepau. Kepal? Ya. Sekarang aku bisa dapat abalon dan udang. Jadi untung lumayan besar. Tapi abalon dan udang suatu hari pasti habis. Dot supaya keluarga kita benar-benar kaya raya. Okey, aku percaya. Bilang beli kita beli. Ayo naik kapal besar. Aku benar-benar tidak tahan amarah ini. Ya, Waku, anak itu brengsek. Kita hampir dimakan ikan. Saya! Dia seolah berubah menjadi orang lain. Kita harus cari cara menyelesaikannya tanpa suara. Tapi lagi ada razia anti-preman, bos. Berantas, preman! Basmi jahat!
Apa yang harus kita lakukan? Kita telan saja amarah ini? Tunggu saja. Aku sudah punya idenya. Saudara-saudara cawan, Zhang Chaosheng si bocah itu sekarang kaya. Tak ajak kerabat kalian. Kamu gak ada ide. Apa yang bisa kita lakukan? Anak itu licin seperti belut di laut. Tak tahu di mana dia temukan abalon itu. Karena minta abjah yang tak angkut desa, kan? Mengambil kembali begitu banyak abalon. Apakah warga desa tidak ingin ikut dapat bagian? Ajak warga ribut. Dia disikut dia. Selesin apapun dia bisa lolos kejaran warga desa. Ini pasti tidak bisa. Kalau dia nekat dan menolak pergi, kita pasti rugi besar. Kita ajak orang lain memprovokasi kepala desa bicara. Lubang abalon yang dia temukan milik bersama desa. Asal kaktus turun, pasti beres. Aku setuju. Lihat reaksi Zhang Chaosheng. Ayo kita cepat cari semua warga desa. Chaosheng, aku lihat apa kamu lakukan. Kita harus ikuti terus. Jangan biarkan anak itu dapat untung sendirian. Hari ini, aku ingin lihat seperti apa sarang abalon itu sebenarnya. Bocah nekat itu langsung lari ke area karang. Siaja, cepat lepas dari kita. Kita tak pernah masuk area karang ini. Sama sekali tidak tahu jalurnya. Mudah melepaskan preman kecil ini. Tapi iri hati warga desa sulit diatasi. Sepertinya harus beli kapal besar secepatnya. Nanti aku bagi untung ke beberapa orang. Ajak mereka ke pihakku. Pak Hedis, kecilnya ini konflik tetangga. Besarnya ini merusak ekonomi kolektif desa. Sumber daya desa kita patut dikelola kolektif agar makmur bersama. Benar, serahkan itu. Itu milik kolektif. Ayah! Mata Syahu sakit lagi. Dokter kota tidak bisa obati. Harus periksa ke kota besar. Pak Kades, semua warga lihat kamu. Kalau masih bela Zhang Chaosheng, kita takkan akui kamu Kades. Semua diam! Kata Huang Hu masuk akal. Kita ini satu keluarga. Tak bisa biarkan kesenjangan kaya miskin membesar. Kekayaan laut milik seluruh desa. Aku segera siarkan lewat radio. Adakan rapat desa! Kades bijaksana. Sekarang kita juga bisa jadi kaya. Warga sekalian, hari ini saya panggil kalian untuk selesaikan masalah besar pembangunan desa kita. Kita semua sekampung, satu keluarga. Kesenjangan kaya miskin muncul. Ada yang sudah bisa makan abalon dan teripang. Ada yang bahkan tak mampu bayar sekolah anak. Adakah ini adil? Tidak adil. Sekarang, setelah dibahas Dewan Desa, demi kemakmuran bersama seluruh warga, lubang tempat abalon yang ditemukan harus dikelola terpusat oleh kolektif desa. Hasil dibagi seluruh desa yang setuju keputusan ini. Silakan angkat tangan. Aduh, keluarga Zhang tidak angkat tangan. Apa mau makan keuntungan sendirian? Benar-benar keluarga yang mementingkan diri sendiri. Betul, nanti kalau desa sudah makmur, kebaikan kalian tidak akan dilupakan. Orang jangan terlalu egois loh. Kepala desa juga demi warga. Berapa yang bisa didapat Chaosheng sendiri? Semua warga bahu-membahu, kita bisa kaya besar. Anakku laki-laki menemukannya sendiri. Kalian semua tak berani pergi. Nggak ada bantu. Betul, kalian ingin merebut lokasi bagus yang ditemukan Chaosheng hanya dengan ucapan? Ini lebih tidak adil. Percuma. Pokoknya kami setuju, mayoritas ikuti mayoritas. Semua tenang, bertengkar dengan mereka tak guna. Fikir, Zhang Chaosheng tiap hari ke laut, pagi keluar malam pulang. Istrinya Lin Xiuzhu pasti tahu. Orang tuanya pasti tahu rahasia kekayaannya. Gak apa-apa, mereka sekeluarga pasti tahu sarang abalonnya. Daripada nunggu Zhang Chaosheng pulang, tanya mereka sekarang. Mereka pasti tahu. Wahai dasar kalian, brengsek. Di mana sarang abalonnya? Jangan tidak tahu malu. Katakan di mana lokasi sarang abalon itu sebenarnya.
Kamu wanita lembut kulit halus. Nanti kalau terluka, jangan salahkan kami karena kasar. Apa? Ini tindakan perampok. Orang bijak ikuti keadaan. Kalian cuma bertiga. Semua warga desa di sini, percuma kalian melawan. Ayah, paman. Bicara saja kita bahas. Jangan bikin malu begini. Semua berhenti sekarang. Kepala desa, apa kamu lakukan? Iya, Pak Kades, bukan kau suruh kami tanya. Aku suruh tanya. Bukan suruh kalian main hakim sendiri. Apa mau kalian lakukan? Pukul orang. Sekarang razia besar. Kalian mau jadi contoh. Kepala desa, gimana kalau dia tak mau ngomong? Harus tunggu saja. Semua keluarganya ada di dalam desa. Kemana dia bisa lari? Biarkan saja begitu. Aku bilang bubar. Aku di sini. Siapa yang merasa tidak tenang? Dia lari tempatnya tidak bisa kabur. Kepala desa, kami percaya padamu. Saat dia pulang, suruh dia serahkan lokasinya. Betul. Tidak ada memberikannya. Ini maksud komite desa. Kita ingin kemakmuran bersama. Tidak boleh hanya kalian yang kaya. Semua orang iri. Waktu Lin Xiuju mau dibayar untuk lunasi hutang. Kenapa tidak ada? Kita semua tetangga, tapi tak ada yang mau bantu. Itu beda. Saat itu Zhang Chaosheng masih seorang penjudi. Hutang harus dibayar, itu sudah lumrah. Sekarang menemukan barang bagus, juga jadi hal yang wajar diambil bersama. Aku halangi sekarang, nanti tak ada. Siapa bisa cegah? Lebih baik katakan saja, ini semua demi kebaikan kalian. Ini jelas-jelas. Memang sudah terlalu keterlaluan sekali. Adik Xiao Sheng, semua barangmu hebat sekali. Apalagi abalon ini gemuk besar. Restoran besar kota berabuk. Silakan, anda hitung barangnya dulu. Kak Wu, aku percayamu. Hari ini selain jualan, ada hal yang butuh bantuanmu. Aku mau beli kapal besar. Sebesar mungkin. Perahu kecil rusak ini sangat merepotkan. Aku sudah tahu kamu punya cita-cita yang besar. Kamu tanya orang yang tepat. Aku bawa kamu lihat barang bagus. Kenalkan, ini Kapten Wu Maoli. Sudah berlayar seumur hidup. Itu memang adalah kesayangan hatinya. Apa? Kamu mau beli kapal? Pak Chua, kapalnya bagus banget. Omong kosong kapal ini. Ikutku separuh hidup. Kalau bukan aku tua, takkan ku jual. Kamu direkomendasikan kenalan. Harga 5.000 buatmu. Jadi 4.500. Tidak bisa kurang lagi sepeser pun. Aku paham kapal. Perawatan kapal ini bagus. Tapi modelnya sudah agak tua. Perbaikan nanti juga butuh bayar. Aku ambil. Aku bayar tunai sekarang juga. Pira pusat tua. Kamu kira aku ini cuma pengemis ya? Mesin kapalku saja. Sudah seharga itu. Tidak dijual. Tidak dijual. Woi Pak Li, Chao Sheng bicarakan baik-baik dong. Chao Sheng benar-benar ingin membeli Anda. Juga sungguh ingin menjual, kan? Pak, aku mengerti. Anda menganggapnya kesayangan. Tapi Anda sudah tua. Daripada kapal ini membusuk di sini. Lebih baik Anda serahkan saja kepadaku. Selama aku Zhang Chaosheng masih bisa makan, aku pasti tidak akan membiarkannya berdebu di dermaga. Sudahlah. 4,000 pun 4,000. Tapi kamu harus merawatnya dengan baik. Anda tenang saja. Sudah, hitung. Nah, kapal ini milikmu sekarang. Nanti saya traktir kalian minum. Chao Sheng, warga desa baru. Rapat. Semua orang sepakat bulat. Lubang koloni Abalon yang kamu temukan adalah milik bersama kita semua. Cepat sebut lokasi Abalon itu. Kenneth percuma bicara dengannya. Dia memang serakah. Kita semua warga desa kerja keras turun ke laut. Seharian tak dapat banyak uang. Dia diam-diam kaya raya. Betul, Chao Sheng, lubang Abalon itu milik desa kita. Bukan milikmu sendiri. Cepat sebut lokasinya. Hari ini kapalmu tak akan berlabuh tenang di sini. Ya, bilang. Kenapa cuma kamu kaya? Bantang. Kenapa aku kasih tahu kalian? Negara dukung orang mandiri. Temukan Abalon itu keahlianku. Apa hubungan dia dengan kalian? Hei, stop! Sombong kamu! Kita tak peduli kebijakan apa. Sebut lokasinya hari ini. Sheng Kansu! Wait, guys. Setek kapalnya saja. Siapa berani gerak? Sekarang ini zaman apa? Rampas harta pribadi.
Itu kejahatan. Apa? Kalian mau masuk penjara? Atau mencoba melanggar hukum? Di desa sebelah ada yang dipukul mati karena merampok. Tidak pantas untuk hal ini kan? Jago apa merangkaman? Kita beramai-ramai takut dia satu orang. Aku menakuti kalian. Huang Hu, jika kamu berani coba maju duluan, lihat apakah nyawamu lebih kuat. Cinju sosialis memang keras. Aku sibuk lokasi Abalon. Kapalku lambat sendiri. 2 hari lagi ajak warga desa berlayar. Katakan yang jujur duluan. Aku tidak beramal di sini. Naik kapalku pacu-pacuranku. Tapi aku berani jamin, ikut aku sekali. Kalian dayung perahu sendiri. Duitnya banyak banget. Yang mau nanti daftar padaku? Ini kamu sendiri yang ngomong ya? Aku daftar. Aku daftar duluan. Ikut kapal besar berlayar. Hasilnya pasti beda kan? Aku juga ikut, bawa aku ya. Aku juga ikut, bawa aku ya. Hari ini aneh banget. Beberapa kalimat saja bikin para bodoh itu langsung percaya. Masih Wikro. Kurasa besok warga desa entry sana. Pek, sekarang gimana? Kalau dia benar rekrut orang, warga desa pasti semua datang dengan senang hati. Nanti apa untungnya bagi kita? Dasar bodoh. Beberapa kata saja langsung ketakutan. Kalau terang gago, kita lakukan diam-diam. Kamu ada cara? Bukankah dia cari orang melaut? Di laut banyak risiko kalau kapalnya ada masalah. Malam nanti kita ke dermaga saat sepi. Lupa pasti dasar kapal barunya. Tenggelamkan di tengah laut. Wah, hebat sekali! Bahkan sekalipun dia sehebat apapun, dia pasti tamat sepenuhnya. Mending beberapa lagi tenggelam. Lihat siapa berani percayanya. Nanti dia akan jadi orang berdosa bagi seluruh desa. Cucu kepala, desa, sakit mata. Baicu juga terlibat. Lebih baik kita berbaik hati ke kepala desa. Chao Sheng, kenapa kamu datang sekarang? Pak Kadis, saya tahu anda kesulitan. Soal penyakit mata Xiaohu kan? Kamu kok bisa tahu? Saya kenal tabib Xionghua, tua yang spesialis mengobati penyakit mata. Saya bisa jemput dia untuk mengobati Xiaohu. Hai, Hao Sheng, kamu ni loya. Aku salah besar. Anda kepala desa. Saya Zhang Chaosheng, bukan orang kaku hati. Kau tidak seharusnya menindas orang lemah. Kejadian hari ini, saya tidak mau hal ini terjadi lagi nanti. Tentu saja. Aku juga kurang berpikir. Chao Sheng, kamu pulang ya? Ya. Bagaimana keadaan kepala desa? Tenang sayang, aku sudah beres. Tapi aku akan tidur di kapal. Tidur di kapal? Kau gila! Angin ombak pantai kencang, malam bisa dingin membeku. Sayang, kapal baru ini harapan kita hidup, baik nanti. Jangan salah sedikit pun. Orang desa mengingkar rumah kita dengan niat buruk. Kunci juga pintu rumah kita dengan baik. Baiklah, ingat bawa beberapa selimut. Iya. Bawa lebih banyak makanan. Ganjal perut kalau lapar malam. Tunggu aku pulang. Kapal ini sayang malam, jadi besi tua. Jangan omong kosong. Lubangi dasar kapal, lalu pulang. Dasar sembunyi-sembunyi. Cepat pergi. Cepat pergi! Dari sosok itu, ternyata Cao An dan Huang Hu bersekongkol. Kamu ceroboh, sudah selesai tugasnya? Ayah, ada masalah besar loh. Dia ternyata tidur di atas kapal itu. Hampir ketahuan. Anak itu mengejar kita kayak anjing gila. Zhang Chaosheng yang licik punya trik tersembunyi, kewaspadaannya sangat tinggi.
Pak, sekarang gimana? Dia pasti sudah bersiap. Tidak mungkin lagi menebuk kapal sekarang. Kalau begitu, kita cari cara lain saja. Pak, masih ada cara apa? Hehe. Bukankah dia rekrut? Orang miskin itu mau cari harta besar di laut. Saat dia bawa orang berlayar, mereka kena kecelakaan kecil di laut. Aku bakal ubah Zhang Chaosheng, dulunya harapan desa, jadi pembunuh orang. Buat dia tanggung hutang darah, tidak bisa bangkit seumur hidup. Chaosheng, akhirnya kamu datang. Aku lama menunggumu. Kabar besar, muatan banyak, waktunya lama. Tidak apa-apa. Bu, kenapa pembeli abalon kering? Kan, Bang. Bukankah kamu kirim ke aku setiap hari? Yang kering. Balon kering. Kamu bisa urus abalon kering. Kamu bukan orang biasa. Ini memang khusus disediakan untuk para hartawan besar di wilayah Hong Kong. Harganya sangat menguntungkan sekali. Memang bagus. Tidak pernah kekurangan pembeli. Guangzhou, ini jauh lebih cepat dari jual sendiri ke kota. Aku kerjasama dengannya lama. Asal barangmu bagus, aku jamin dia beli semua barangmu. Tenang saja. Kualitasnya pasti tidak bermasalah. Kita bisa keluarkan barang yang pertama. Berapa jumlahnya? Stok pertama bisa aku keluarkan 20 jin dalam 3 hari. Ini adalah bisnis yang sangat besar menguntungkan. Kita menjalankan bisnis berbasis kepercayaan. Ke-1 abalon, buruk rusakkan reputasimu. Kak Wu, aku jujur soal makanan. Kamu tidak perlu khawatir. Itu yang kutunggu. Oke, pulang dulu. Persiapkan. Aku tunggu kabar baikmu. Anda Dr. Bai Chuan. Doktor, apa? Berobat ke rumah sakit. Ambil obat ke toko sebab ada. Ada anak di desa kami yang menderita penyakit mata parah. Klinik desa tidak bisa menanganinya. Minta saya. Lalu apa? Tarik saya dihina publik. Tuduh saya mengancam nyawa orang. Hei anak, saya mau hidup 2 tahun lagi. Pergi sana. Sejak kerusuhan medis parah, Bai Chuan tidak mau mengobati lagi. Anak itu baru 7 tahun. Cacatnya hancurkan seluruh hidupnya. And the doctor. Mau melihat anak itu hidup dalam kegelapan selamanya? Pimaksa Morok. Masa depannya bukan urusanku. Allah, katanya dokter berhati baik. Demi dia bocah, saya coba lagi. Saya mewakili seluruh keluarga anak itu berterima kasih. Para paman saudara, kapal nelayan saya mau perbesar tangkapan ikan. Sekarang saya butuh merekrut 2 awak kapal. Chaosheng akhirnya mulai merekrut, pasti bisa dapat uang. Banyak kerja, banyak dapat. Siapa pilihku? Pilih aku ya. Bisa. Bisa. Rajin bekerja dan menghargai persahabatan. Dia tidak terlalu licik. Berdasarkan ingatan hidup lalu. Yushun Hang, Li Yonggen, kalian mau bekerja denganku? Chaosheng, kira aku bisa? Kamu tenang saja, jangan khawatir ya. Chaosheng, kalau kamu percaya, saya pasti kerjakan. Hari ini saya rekrut 2 orang dulu, nanti akan rekrut banyak lagi. Kalian jangan kecewa. Saya dan saudara Yonggen hidup lumayan, tapi masih ada warga desa yang lebih susah. Zuarpi, ibunya sakit parah, sampai hampir tidak bisa bangun tidur. Dia butuh uang ini untuk menyelamatkan nyawa. Saya melihat kemampuan secara keseluruhan. Bukan yang miskin pasti berhak. Kepala desa. Memang tangannya tidak jujur. Tapi harus beri kesempatan ke anak muda kan? Masa kita cuma diam melihat saja, dan biarkan dia mati? Kak Chaosheng, beri saya kesempatan. Saya pasti kerja keras. Ibu saya benar-benar sekarang. Zhang Chaosheng baru-baru ini kaya, kamu nggak mau ikut untung, parahnya. Ngomong gampang. Kalau bisa ikut aku udah pergi. Siapa tak mau bareng Zhang Chaosheng? Kami ada caranya, bukannya dia butuh kapal? Boleh naik kapal.
Kakak pasung masalahin Chao Sheng. Kau kalian baik sekali. Ibumu butuh wang cepat. Naik kapal lalu pura-pura jatuh ke laut. Paksa Zhang Chaosheng kasih wang. Pasti sangat mudah. Aku sakit parah. Baik. Itu sudah kalian janjikan ya? Kalau tak beri, aku bagian terbesar. Aku bongkar semuanya. Baik. Ya demi ibumu, aku bawa kamu sebagai pengecualian. Tapi saya katakan dulu, naik kapalku, kamu harus patuh peraturanku. Kak Chao Sheng, tenang saja. Saya pasti patuh. Terima kasih kamu penyelamat hidup saya. Saya mau lihat trik apa yang kalian mainkan. Huang Hu, Zhang Chaosheng benar-benar terjebak. Begitu dia naik kapalnya, dia tidak akan bisa turun lagi. Api ni, Obat ini tak terasa diminum, tapi kena air. Apalagi terkena air laut dingin, anggota gerak kejang, jantung berhenti. Kelihatannya persis seperti orang tenggelam. Orang berpengalaman memang lihai. Nanti Zhang Chaosheng tak bisa bersihkan namanya sama sekali. Betul, ada masalah di kapal. Dia penanggung jawab utama. Nanti kita ganggu Ibu Juerpi. Paksa dia bayar ganti rugi. Saya lihat taktiknya. Panggil Juerpi. Ya. Terima kasih banyak buat kalian. Jangan makasih RP. Ayo sini duduk. Kita kasih perpisahan duluan. isi penuh, isi penuh. Ini adalah anggur penyemangat untuk kamu. Tenang, aku pasti pura-pura tenggelam nanti. Cukup ucapanmu itu, cepat pulang istirahat, jangan bangun terlambat besok. Si bodoh ini malah masih membantu kita hitung uangnya loh. Jangan lengah sedikit pun. Besok, aktingmu harus meyakinkan. Tenang, aku pasti pura-pura meyakinkan. Kalian memang kejam. Sudah waktunya kalian dihabisi sepenuhnya. RP, kenapa? Wajah pucat kaya kertas. Baru berlayar udah mabuk laut. Bukan. Kak Chushen cari uang besar di laut. Aku agak semangat. Gagap! Terus hitung-hitung uang sampai tangan kram. Kita sudah siap tebar jaring. Juerpi baru saja jatuh ke laut. Tak bisa berenang! Ada amat. Kenapa badanku tak gerak? Keadaan saat ini tidak terlihat wajar sama sekali. Kak Chaosheng, dia sepertinya sudah tidak kuat lagi. Teknik pertolongan pertama di pantai bisa membuatmu mati di kapalku. Ya, tadi loh. Kamu yang baru saja selamatkan aku ya. Menolongmu. Aku selamatkan diriku. Kamu itu orang yang bahkan masih menghitung uang buat orang lain itu. Paman Chang dan Kak Cawan orang baik. Mereka yang perjuangkan kesempatan ini untukku. Walau kau selamatkanku. Orang baik? Orang baik tidak akan menyuruhmu berpura-pura tenggelam. Apa yang kamu bicarakan? Mereka begitu baik sampai menjamu perpisahanmu. Kamu kan tidak tahu itu ya? Benar. Setelah minum gelas itu kemarin aku tidak enak badan. Aku tumbuh di tepi pantai. Hari ini aku nyaris tenggelam. Kenapa kamu yang sebenarnya pandai berenang tetap saja nyaris tenggelam? Kamu keracunan. Keracunan ya? Bibir sudah membiru, apalagi kalau bukan keracunan. Maafkan aku bukan manusia. Aku terlalu serakah pada uang. Tamakan bohong mereka. Menyuruhku pura-pura tenggelam. Membuatmu kena masalah hukum. Lalu berbagi uang. Kamu sudah mencelakai aku. Mereka berani pakai trik ini padaku hari ini. Pasti akan pakai trik yang sama pada orang lain. Kak Chaosheng, aku tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Pa, Sudah dipikir matang. Sekarang bagaimana? Lepo Polis, kamu saksi. Racun tubuhmu bukti fisik. Nanti, cek lagi. Kita lapor polisi.
Semua itu benar. Laporan lab RS membuktikan racun jantung dalam tubuh RP akan bereaksi jika terkena air dingin. Pembunuhan berencana. Di bawah langit yang adil ini, hanya karena dendam pribadi, berani racuni nyawa orang. Sungguh tak tahu hukum. Masuk. Lai. Sniper Rakit, RS Kabupaten, ambil laporan tes darah dan semua rekam medis RP. Bukti. Baik, siap. Bawa mereka berdua. Kita kembali ke desa tangkap. Baik. Jorpi sepertinya sudah benar-benar tidak ada lagi di dunia ini saat ini. Nanti kabar tak terduga datang. Kalian berdua pura-pura baik. Jangan sampai ketahuan. Paman, jangan terlalu serius. Rencana ini sempurna. Siapa yang bakal sangka kita pelakunya? Apa ribut luar? Mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Apa yang terjadi dengan kita? Itu mereka! Kalian bertiga! Brengsek tak berperasaan! Kira racuni aku! Siang bolong! Jangan tuduh sembarangan! Jorpi kamu, jangan cari masalah sembarangan. Kami menolongmu tulus. Kenapa kamu malah tuduh kami balik? Tuduhan palsu. Kami sudah punya bukti yang cukup kuat. Ini surat penggeledahan. Lakukan. Ketemu. Masih ada sisa obat di sini. Habis. Semuanya habis. Astaga, ternyata benar. Mereka meracuni orang. Melawan warga desa sendiri sampai pakai cara rendah seperti ini. Cao Sheng! Cao Sheng! Kita saudara! Tolong jangan tangkap aku dong! Kenapa saat kalian berencana jahat, kamu tidak ingat kita saudara? Zhang Chaosheng, hebat kamu. Tunggu aku. Ku balas. Aku tetap tunggu kamu keluar di resort pesisir. Berani antam orang, kamu bakal masuk penjara. Cepat pergi! Kakak Cao Sheng, maaf. Saya sempat tergoda harta dan hampir buat kesalahan besar. Saya pasti jadi orang baik. Hari ini waktunya serahkan abalon kering. Semoga semua lancar ya. Cao Sheng! Pakku, ini abalon kering saya. Okey, ayo naik atas. Bos besar nunggu lama. Poso, lama ditunggu. Anak muda ini adalah Zhang Chaosheng yang pernah saya ceritakan. Dialah yang mengolah abalon kering ini. Si Pat duduk di Bawang, biar lihat. tunjukkan abalon keringmu ke bos. Bagus. Luar biasa. Pada mana? Kau temukan adik? Bisa cari lagi. Hahaha, bos lucu banget. Adik hebatku ni. Tak ada duanya di dunia. Bagus sekali. Abalon kering top ini. Kalahkan Shinshi sangat gampang. Chaosheng, tampilannya bagus. Daging tebal, warna keemasan. Ini barang top. Antong dari dulu. Teknik olah saya adalah metode sangat matang puluhan tahun kemudian. Selama bertahun saya keliling negeri, tak pernah temui pemuda yang lebih hebat darinya. Berapa banyak kualitas seperti ini yang kamu punya? Saya beli semuanya. Adik kecil, 做这个不笨， aku beli semuanya. Oh, jawab berpong. Pempu lupa, berarti sulit mampu kaiduan. Aku Su-Jingrong berbisnis jujur saja. Kita buat kontrak jangka panjang. Nanti gimana? Semua abalon keringmu, supply aku. Kontrak jangka panjang. Bos, gimana kerjasama? 100 pon kualitas ini, tanpa batas atas. Lebih dari 100 pon. Harganya naik lagi per pon. Semakin banyak makin mahal. Pertama kali aku lihat bisnis begini. Ini disebut peningkatan biaya marginal. Produksinya pasti terbatas, jadi aku ingin mendapatkan yang lebih banyak. Bayar lebih. Harga terbalik bertingkat. Barang bos ini untung. 100 pun agak sulit, tapi tak masalah. Hahaha, cukup dengan ucapanmu itu saja. Kontrak sudah jadi. Wu antar padamu.
Ini sebelinya. Bayar dulu barang kali ini 5 lin. Sisanya buat uang muka pesanan. Adik Sang, aku cuma beberapa tahun lebih tua darimu. Panggil aku Kak Rong saja. Kak Rong, selamat bekerja sama ya. Senang kerjasama ya. Kita rekan jangka panjang yuk. Pelayan, hidangkan makanan. Nanti bawa beberapa pulang untuk keluargamu. Hari ini semua bayaranku. Wah, kamu jadi kaya ya bro. Siapa kamu? Kamu ingat kapal biru besarku? Ternyata kapal yang dia jungkir milikmu. Hei, kamu penjarain dia. Siapa bayarku? Hah? Dia masuk penjara sendiri, bukan urusanku. Aku beritahu, dermaga ini kuatur. Siapa yang di sini bayar iuran? Ongkos kapal, kamu tanggung. Saya bayar. Saya bayar biaya manajemen. Belasan tahun di dermaga, baru dengar aturan ini. Dulu, itu dulu. Sekarang itu sekarang. Hari ini aku datang. Aturannya berubah. Ada surat resminya. Dinas mana menyetujui? Berani minta dokumen. Nah, lihat baik-baik. Ini dokumen resmi Kabupaten berstempel merah. Stempel di dokumen pemerintah kabupaten ini jelas salah. Gimana kita cek ke kantor kabupaten? Jangan bicara omong kosong. Kamu harus bayar mau tidak mau. Barang palsu ini. Jangan keluarkan lagi. Cuma bikin malu. Kalau tidak bayar, kapalmu tidak akan boleh turun dari pelabuhan ini lagi. Masa? Saya mau lihat kapan pelabuhan ini jadi milikmu sendirian. Kamu puari! Zhang Qiaosheng kan? Saya ingat kamu. Kita lihat nanti. Tim gue ketemu cienya. Tiap hari dikasih. Anak jadi pilih makan. Saya banting tulang tiap hari ini. Demi kamu dan Putri. Hausha, ini berapa harganya? Dari mana uangnya? Sayang, jangan takut. Hari ini saya jual semua abalon kering. Apa? Abalon segitu laku segini? Bukan cuma itu, kita dapat kesepakatan dagang besar dengan bos. Setengahnya biaya abalon kering, sisanya uang muka selanjutnya. Banyak. Laku ribu-ribu lebih. Dia kasih uang muka segitu. Tidak takut kamu kabur? Orang luar percaya suamimu. Kontrak tiba besar, bisnis kita besar lama. Saya jual semua abalon kering ke bos dari selatan. Total 5 ribuan sembang yuan. Ini kartu namanya. Bagus sekali seumur. Hidup saya belum lihat uang sebanyak ini. Suamiku berhasil. Semua bersemangat. Ayo, cepat cari. Kak Qiaosheng, mata kamu hebat banget. Selalu tepat tiap kali. Hanya pengalaman saja. Hati-hati saat tarik jaring. Hasil hari ini jauh lebih banyak dari kemarin. Ini nilainya berapa banyak ya? Adik Chang, kamu benar-benar dewa lautku. Kualitas barang ini lebih bagus dari sebelumnya. Kakku, jangan sungkan. Cek barangnya. Adik Chang, total 2,300,000. Saya bulatkan jadi 2,400 tunai. Kakku, besok sama. Tidak masalah, adik Yang. Selama kamu punya barang, saya beli semuanya. Sun Hang, Yonggen, ini bagian kalian. 200 per orang. Agak Yuan. Kak Qiaosheng, seumur hidupku belum lihat uang sebanyak ini. Papiah, meskipun tenagamu lemah, kamu rajin. Ini 150 yuan buatmu. 150? Tidak menyangka aku bisa dapat uang sebanyak ini juga. Yonggen, uangnya asli. Mana bisa palsu? Yang dibagikan langsung oleh Kak Qiaosheng. Qiaosheng, kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku juga kuat. Bawa aku berlayar nanti ya. Minggir, Kak Qiaosheng, jangan dengar dia. Bawa aku, tak minta upah sepeser pun. Esok bawa aku berlayar, pelajari keahlian.
Wang Chao Sheng, pilih aku. Ayahku memang nelayan tua. Aku besar di kapal. Warga, semua diam. Dengarkan. Aku tahu kalian semua mau cari uang dan hidup sejahtera. Aku jamin ke kalian semua armadaku nanti akan berkembang. Butuh lebih banyak tenaga. Tapi kapalku tidak bisa dinaiki sembarang orang. Aku butuh saudara yang tahan lelah, mau kerja dan terpercaya. Aku bicara jujur di depan. Yang malas kerja, meski pandai sekalipun, tak aku terima. Chao Sheng benar, mau cari uang banyak, harus punya kemampuan nyata. Ya, yang suka malas curang. Mana berhak ikut Kak Chao Sheng hidup enak. Kak Chao Sheng benar. Kak Chao Sheng benar. Chao Sheng, cepat ikut. Pak, Kedis, ada apa buru-buru? Jangan tanya, perusahaan besar Kabupaten Sufei. Aku ceritakan soal kamu. Mereka khusus ingin bertemu kamu. Sudah menunggu di kantor desa. Baik, aku ikut kamu. Manager Lee, orangnya sudah dibawa. Ini Zhang Chao Sheng dari desa kami. Kamu adalah kawan Zhang Chao Sheng. Silakan duduk. Pak Lee, Saya datang ke sini hari ini untuk survei. Saya dengar kamu dalam beberapa hari dapat uang dari melaut yang tak didapat warga desa bertahun-tahun. Enak. Benar, sepenuhnya benar. Manager Ali, Chao Sheng anak ini sangat hebat. Pak Kades, saya mau dengar langsung dari Zhang Chao Sheng. memang benar saya dapat sedikit uang. Tapi hoki banget. Kebetulan pas musim ikan. Hoki, saya tahu. Tidak cuma kamu yang melaut belakangan. Hanya kamu pulang penuh muatan. Bukan tangkapan ikan biasa. Selain ikan segar, abalon kering. Perairan sini banyak abalon liar, tapi warga dulu tak kenal. Dibuang sebagai siput batu. Saya cuma mengolah barang itu jadi kering. Olah abalon. Ini kerja terampil. Dari mana kamu belajar? Dulu, ikut kapal ke selatan, lihat orang bikin ingat. Pulang saya coba sendiri, ternyata berhasil. Hebat banget ya. Kamu kan punya otak bisnis hebat. Lakukan pengolahan lanjutan. Itu yang paling kita dukung sekarang. Terlalu baik. Chao Sheng. Grup kami sedang mencari tokoh penggerak makmur seperti kamu. Jika caramu benar-benar berhasil, grup kami bisa pertimbangkan kerjasama dengan kamu. Besok saya ke dermaga sendiri untuk bicara denganmu. Jalan saya untuk bangkit benar-benar tiba. Chao Sheng, sahabat baikku. Agaknya kamu pulang juga. Bagaimana hasilnya kali ini? Tenang, jatahmu ada. Petugas. Wah, kamu sudah kaya banget nih, Zhang Chao Sheng. Kok datang? Aku Chen Mengshan, dermaga ini kini ku kelola. Bok, katanya, kamu belakangan ini sok jago, dapat banyak uang dari laut ini. Bukan urusan kalian. Aku dengar kamu dapat ribuan yuan beberapa hari saja. Di dermaga ini wajib bayar uang perlindungan. Bicara baik-baik, Chao Sheng, temanku. Minggir, sana, kamu. Gak boleh bicara di sini. Jangan bilang, aku menindasmu. Kasih 1.000 yuan. Aku lindungimu di dermaga. Kalau nggak kasih. Anak berani, aku ingin lihat mana yang lebih keras. Tulangmu atau tinjuku. Hancurkan kapal nelayan rusaknya. Lihat apa yang dia pakai melaut nanti. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Kak, siapa cewek? Dia tampak cukup berwibawa. Siapa kamu? Berani campuri urusanku. Kawan Zhang Chao Sheng, kamu tidak apa-apa? Manager Lee, kenapa Anda datang lebih awal? Tidak tahu manajer. Lee dari perusahaan mana? Mungkin saja saya kenal atasan Anda. Jangan cari muka. Kalian kerumun bikin rusuh, pemerasan, diduga organisasi Freeman, mau ke penjara. Tidak berani. Kami cuma bercanda sama adik kecil ini, Manager Lee. Kami tidak kenal orang hebat. Kami pergi sekarang juga. Saya ketakutan setengah mati. Untung manajer Lee datang tepat waktu. Kawan Zhang Chao Sheng, jangan senang terlalu cepat. Maksud Manager Lee. Freeman Chen Mengshan pasti balas dendam hal kecil. Kali ini dia lihat mobilku. Dengar saya sebut operasi keras. Dia terintimidasi jadi mundur untuk sementara. Tapi dia pasti selidiki saya. Lagi pula aku cuma manajer di grup Baichuan. Mereka mungkin akan membalas dendam. Lalu bagaimana dong? Chao Sheng, hentikan dulu usaha ini. Hindari bahaya sebentar. Mereka berdua selalu sewenang-wenang. Aku tidak takut padanya. Tidak bisa lari selamanya. Selama saya masih cari nafkah di laut ini, saya pasti hadapi mereka. Tegas, jernih, berani, cerdik, pasti seorang yang dicari grup kami. Bagus.
Saya datang lebih awal hari ini untuk urusan ini. Saya secara resmi mewakili grup Baichuan menawarkan kerjasama dengan anda. Saya bersedia. Kamu punya abalon kering top yang sangat kami butuhkan. Pasokan hasil laut berkualitas stabil. Sementara grup Baichuan kami memiliki modal kuat dan jaringan penjualan di seluruh negeri. Kerap kami putuskan beli seluruh abalon kering dan hasil laut berkualitas milikmu. Kamu hanya perlu jamin satu hal. Pasokan stabil dengan kualitas dan kuantitas terjaga. Kami ingin jadi pedagang hasil laut terbesar di sini. Mengenai detail kerjasama. Setelah saya lapor ke grup hari ini. Besok tanda tangan. Jangan panggil saya manajer Lee di luar, Canggung. Kalau tidak keberatan, panggil saja saya Kak Lanji. Kak Ke! Di Kabupaten Donghai nanti, urusan bisnis saya bantu. Urusan di luar pun, saya lindungi kamu. Sio, wanita jalan itu berani mengacau di wilayah saya. Tak, tenang dulu. Wanita itu bukan sembarangan. Latarnya pasti besar. Lebih baik cek dulu ya. Periksa! Periksa tuntas! Gali semua leluhurnya! Aku mau lihat asal-usul dia sebenarnya. Kak, gimana Zhang Chaosheng? Anak ini sekarang punya koneksi. Sudah sok jago. Nanti dia pasti semakin tidak menghargai kita. Jangan aja cuma ayam kampung yang ingin naik tinggi. Tunggu saya cek asal-usulnya dulu. Saya akan buat dia tenggelam ke laut bersama kapalnya untuk makan kura-kura. Kenapa wajahmu pucat sekali? Ada masalah bisnis? Tidak apa-apa sayang, hanya ada sedikit masalah bisnes. Bisa diatasi. Preman-preman brengsek ini harus diurus. Kalau tidak, aku gelisah terus. Tunggu. Aku ingat sesuatu. Berita kilas ini, desa nelayan timur kota terjadi. Dulu aku lihat berita soal mereka berdua. Satu orang tulang kakinya hancur, cacat seumur hidup. Tapi para korban takut dibalas. Tidak ada yang berani lapor polisi. Akhirnya kasusnya tidak selesai. Waktunya sebentar lagi. Asalkan aku bisa menemukan para korban itu. Chaosheng, kamu benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah ada cara menyelesaikannya. Chaosheng mau rekrut lagi. Aku daftar. Aku tahan banting. Saya juga daftar. Keluarga saya generasi nelayan. Saya sangat lihai di air. 2 hari lalu Yusun Hang di KK untung. Saya iri sekali. Tenang dulu. Saya punya aturan rekrutmen sendiri. Saya Zhang Chaosheng mampu bayar. Tapi saya juga pilih orang terbaik. Pertama, orangnya harus jujur, setia dan terpercaya. Siapa kurang dan tidak setia, tak akan saya terima di sini. Kedua, harus tahan banting. Berlayar bukan buat senang, tapi berjuang taruh nyawa. Yang takut susah, jangan datang. Berketinggalan kehidupan sebelumnya, saya ingat jelas sifat semua orang desa. Kamu, dan kamu juga ikut. Pertama, patuh perintah. Laut badai besar. Kita bersatu. Share timur dilarang barat. Kedua, saling bantu. Siapa yang berani menusuk temannya dari belakang? Jangan salahkan aku, Zhang Chaosheng! Kak Chaosheng, kami bantu! Wahai Dik Chaosheng, kamu memberiku masalah yang sangat besar. Banyak barang bagus sekali. Sayangnya aku hanya bisa ambil sebagian. Enggak apa, lihat berapa bisa kamu ambil. Nanti kerja sama grup Baichuan. Baik, tapi adik, urusan bisnis dengan Bos Lee itu. Abangmu tenang saja. Aku sedang menyiapkan semuanya. Adik Chaosheng, total nilai semua barang 5,300 yuan. Kita jadikan 5,5 franc yuan. Di masa pendapatan per kapita puluhan yuan sebulan, uang ini bagi nelayan biasa. Tidak kalah dari angka astronomi. 5,004. Aku tidak salah dengar kan? Manajer Wu, bisa beli beras berapa banyak? Nanti akan lebih banyak lagi. Chaosheng, senang bekerja sama. Kargo ini akan segera kuangkut. Semoga masih ada barang bagus. Seperti ini nanti.
Aku Zhang Chaosheng sudah janji, kalian tak akan rugi ikut denganku. Sekarang kita bagi wang. Shun Hang, Yonggen, RP, kalian 3 orang lama yang banyak kerja. Ambil 300 yuan ini. Kak Kaosheng, ini terlalu banyak. Ambil ini. Hak kalian. Kalian 5 pertama kali ikut kapal. Masing-masing 2 dadrat. Nanti lebih banyak lagi. Kak Chaosheng seumur hidupku baru pertama kali lihat uang sebanyak ini. Obat tortuku setahun cukup. Nyawaku milikmu sepenuhnya. Kalau kau suruh ke timur, aku takkan ke barat sama sekali. Semua ikut Kak Chaosheng! Baiklah, kita saudara sendiri. Mari bahu-membahu. Makan daging, uang harian. Pancingkan ini dapat uang segini. Sehari melaut. Tunggu. Kapalmu. Semua uangmu nanti akan jadi milik kami. Kak Lanji, KP, semua barang ada. Silakan periksa. Kualitasnya bagus, daging tebal, ukuran seragam, lebih baik dari yang saya duga. Wilayah Teripang ini termasuk yang terbaik di seluruh wilayah pesisir. Chaosheng, kamu tak mengecewakan. Sama Kak Lanji, saya pasti penuh usaha. Saya tak beri barang palsu jelek. Baik, kita bicara lebih detail di Hotel Hongyun. Baik. Chaosheng, saya tidak akan bertele-tele lagi. Kamu pasti sudah tahu kekuatan grup Baichuan. Kami punya saluran penjualan terluas di negeri ini. Barangmu bisa terjual dengan harga terbaik. Saya ingin dengar rinciannya. Kami mau beli semua stok ikan berkualitasmu dengan harga 20% lebih tinggi dari pasaran. Kami punya syarat, kontrak setahun. Tiap bulan pasok minimal 1,000 seafood berkualitas. Abalon kering dengan kualitas kamu ini minimal 100 jin per bulan. Itu jin abalon kering. Jumlahnya besar. Ditambah urusan Tuan Li. Kita harus cari cara perbesar skala produksi. Manager Zheng, kontrak ini tulus. Tapi saya ada beberapa saran. Silakan bicara. Pertama soal pasokan. Saya jamin kualitas. Tapi tangkapan laut lepas berisiko besar. Misal ada topan. Target bulanan gagal. Saya minta klausul bebas tanggungjawab. Kedua, pembayaran barang. Saya ingin ganti sistem pembayaran jadi 2 mingguan. Para awak kapal saya mengandalkan ini untuk hidup agar mereka merasa tenang. Tidak masalah, Chaosheng. Kamu tidak hanya pandai berbisnis, tapi juga pandai bernegosiasi. Ada lagi. Cuma itu. Tidak ada lagi. Besok saya bawa tim hukum ke sini. Kita tanda tangani kontrak secara resmi. Kak Lanji, omong-omong, apakah tim hukum disewa untuk jangka waktu tertentu? Ada. Apa? Tanpa menyingkirkan kedua saudara Chen Mengshan, saya tak bisa tenang. Saya pakai tim hukum grup Baichuan. Tentu saya akan membayarnya. Tenang. Kamu layani kami. Tim hukum kami tentu juga melayanimu. Syaratnya, kamu punya bukti yang cukup. Kak Lanji tenang. Saya kumpulkan semua bukti 2 hari ini. Terima kasih banyak dulu. Siapa? Halo, saya mau cari Tuan Xu. Siapa yang kamu cari? Di sini tak ada Xu. Tuan Xu, jangan takut. Saya tidak punya niat buruk. Saya tidak kenal kamu. Pergi cepat atau saya teriak minta tolong. Bukan kiriman Chen Mengshan. Kamu buat apa sih? Saya tidak kenal Chen Mengshan atau Wang Mengshan. Pergi cepat. Pak Xu, saya Zhang Chaosheng, pedagang hasil laut. Saya datang untuk membantu kamu. Dan juga kita sendiri. Nathan, anting Zoe, Zangbohan lagi. Aku tahu. Kaki kananmu dipatahkan Chen Mengshan pakai tongkat besi. Kamu mau apa sih? Saya ingin kamu hidup tenang. Dan gerombolan brengsek itu dapat balasan pantas. Bolehkah saya masuk bicara? Bos Chang, bos besar, kaya Anda. Cari saya, ada apa sih? Pak Xu, saya mau tuntut saudara Chen Mengshan. Aku akan bongkar semua kejahatan mereka. Buat mereka di penjara seumur hidup. Baca saksi. Saksi?
Bos Chang, kau terlalu naif. Dulu, kaki saya dipatahkan, lapor polisi. Berita acara dan surat cedera sudah terbit. Ternyata bukti kurang. Mereka dilepas keesokan hari. Aku diperingatkan jangan bicara sembarangan lagi. Saya cuma penjual sayur. Tak mau bayar uang pungli. Mereka patahkan kaki saya di depan. Semua orang sepanjang jalan. Hidupku sudah hancur total. Tuan Xu, dulu adalah dulu. Sekarang sudah berbeda. Apa yang berbeda? Yang handring besar makan, anadi duikan pemesat besar provinsi. Mereka sudah kirim tim pengacara terprofesional. Asalkan kita bisa tunjukkan bukti. Rantai bukti jadi, mereka tak bisa dilindungi. Pengacara berguna. Asal kamu berani bersaksi, keamananmu dan keluargamu. Percayalah pada negara. Semua orang yang pernah mereka aniaya dulu. Aku akan cari mereka satu persatu. Ramai kita tak takut. Bos Chang, aku percaya padamu. Tapi aku takut gerombolan Chen Mengshan berani apa saja. Misal aja, kalau gagal. Aku jamin padamu, tidak akan gagal. Begini, kamu kan butuh orang lain? Asalkan kamu temukan satu orang lagi mau bersaksi, siapapun tidak masalah. Aku Liu menyerahkan nyawaku padamu. Aku siap bertaruh sepenuhnya. Aku akan bersaksi untukmu. Ini, biaya perawatan untukmu. Tunggu kabar baik dariku. Kak Chen, larut belum tutup lapak. Kamu siapa? Nama aku Zhang Chaosheng, dari perikanan. Ku dengar ikan layur di tempatmu bagus. Aku ingin mengajakmu berbisnis. Lihat kios saya ini. Apa lagi yang bisa dibicarakan? Bro, jangan bercanda padaku. Pulang cepat. Kak Chen, aku tidak datang untuk bercanda. Aku tahu tadi tahun lalu kamu tolak bayar biaya kelola. 3 tulang rusukmu dipatahkan. Kamu sebenarnya siapa? Iden Paing, kamu harus cepat pergi dari sini. Hidup tenang. Apakah mereka tenangkanmu? Ini Wang Wei Chen Yuan. Ambil, pulihkan dulu kesehatanmu. Kebanyakan. Aku tak ambil uang ini. Ambil, ini awal. Saya, Zhang Chaosheng, sudah sewa pengacara terbaik Baichuan. Kalahkan Chen bersaudara. Kau想要替你好不好？ Lao Liu. Kakinya sakit. Justru karena itu, dia harus lebih berani maju. Kita tak bisa hidup menunduk selamanya. Hanya kamu yang kurang, asalkan kamu setuju. Kita akan punya lebih banyak orang, jadi lebih berani. Baiklah, aku sudah lama muak. Aku mau ikut kamu. Kapan? Siapa? Pak Xu, Qiu Sheng, Lao Chen si penjual ikan sudah datang. Asalkan Lao Chen berani maju, aku serahkan nyawaku padamu. Aku bersaksi, aku gugat mereka sampai di penjara selamanya. Pak Xu, ucapanmu saja sudah cukup. Chen Mengshan, apa yang ingin kamu lakukan? Siang bolong ini. Kalian berani berkelahi? Aku ke sini untuk menyelesaikan masalah kalian. Tak sangka, Zhang Chaosheng, kau temukan 2 pecundang ini. Hari ini aku urus ketigamu. Aku sudah menduga kamu akan datang. Jadi aku juga sudah siapkan hadiah besar untukmu. Polisi! Kepala berbaring di lantai! Kerja keras semua. Di sini, aman sepenuhnya. Kali ini, berkat kalian sudah tiba tepat waktu. Ini tugas kita lawan hama sosial ini. Kita tak akan beri ampun. Kawan Liu. Ini 3 tahun lalu Chen Mengshan bawa orang pungut biaya. Saya tak mau memberi. Mereka pukuli saya begini. Surat diagnosanya tertulis jelas 3 tulang rusuk saya patah. Kakiku dipukul. Ini bukti laporan polisi. Tapi pada saat itu mereka bilang kasusnya ditutup begitu saja. Saya menyimpannya terus. Di dunia ini sudah tidak ada hukum lagi. Kedua barang ini bukti mutlak.
Kalian tenang saja. Kami pasti usut kasus ini sampai tuntas. Halo Pak berdua, saya Zheng Lanji, pengacara grup Baichuan. Mulai sekarang, kami akan memberikan bantuan hukum penuh untuk kalian. Zhang Chaosheng, kau bajingan kira ini sudah selesai. Aku akan bunuh kamu yang pertama. Kebuat keluargamu tak tenang. 236 berani laporkan saya. Hancurkan mereka satu persatu. Kalian tak lolos. Operasi Keras, 100 Tiny TV. Perbuatan kalian sangat jahat. Sekarang sudah ditemukan puluhan korban yang kalian peras. Ada tim pengacara terbaik, Baichuan. Baichuan. Kawan Leo, ini materi awal yang kami susun. Berdasarkan bukti yang ada, mereka sudah diduga terlibat organisasi kriminal, pemeras, tuduhan penganiayaan dan provokasi. Kami minta segera bentuk tim anti-gang untuk menyelidiki saudara Chen secara menyeluruh. Nona, Li tenang ya. Saya segera lapor ke kantor dan ajukan pembentukan tim khusus. Kelompok preman penguasa pasar bertahun-tahun ini. Harus kita basmi sampai akarnya. Habis semua. Polisi baru berhasil pecahkan kasus preman besar diselidik. Pelaku utamanya Chen bersaudara. Chen Mengke dan Chen Mengshan. Pengadilan Provinsi Quanzhou umumkan vonis. Kedua terdakwa ini adalah pelaku utama inti perkara sesuai undang-undang. Kedua-duanya telah dihukum mati. Menurut hukum, Operasi Satu Bampan ketiga sangat cepat tegas. Langsung dihukum mati. Bagus juga. Sampah masyarakat itu merugikan semua orang. Chaosheng, aku benar seperti bermimpi. Tak pernah terfikir aku bisa hidup sebaik ini suatu hari. Sayang, tenang. Hidup makin baik. Siapa ahli Xiuzhu di keluarga Zhang Chaosheng? Ada surat darurat keluargamu. Aku Lin Xiuzhu. Berikan suratnya padaku. Tidak. Tidak mungkin. Sayang, ada apa? Ada apa yang terjadi? Chaosheng, ini surat dari kakakku. Ada masalah besar di keluargaku. Ayah! Xiuzhu, Chaosheng, kenapa kalian berdua pulang semuanya? Ayah, kamu sehat? Tidak apa-apa. Surat itu. Xiuzhu pulang. Capek di jalan ya. Masuk istirahat. Aibo, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah isi surat kakak palsu? Kenapa kalian menipuku? Tanpa tulisanku kau balik? Xiuzhu, jangan marah. Kakak lakukan demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Nanya si ayahku demi kebaikanku. Aku carikan perjodohan bagus. Dia memang sudah ditinggal mati istrinya. Dia punya anak laki, tapi mapan. Karyawan tetap grup besar. Dia tidak keberatan kamu pernah nikah. Dia suka kamu. Ini rezeki yang sangat langka. Kakeklah, aku punya suami. Kamu suruh aku tinggalkan suami hanya jadi ibu tiri. Suami? Hanya dia. Pantas suamimu. Mabuk pingsan tercingit. Judi habiskan harta keluarga. Uang sekolah putri dipertaruhkan. Kapan dia tidak pukul kamu kalau lagi mabuk? Nama baik keluarga Lin sudah dihancurkan pria pilihanmu ini. Sesu, ibu benar-benar tidak punya pilihan lain. Lihat hidupmu beberapa tahun terakhir. Kamu dan anak bahkan kurang makan. Hati ibu rasanya sangat pingin. Sekarang akhirnya ada kesempatan buatmu bisa hidup layak. Dengarlah nasihat kami. Ambil kesempatan. Benar sekali. Bahkan baru 1-2 bulan lalu, aku masih disebut sampah yang lebih hina dari binatang. Sayang, maafkan aku. Maafkan semuanya. Aku tahu yang kulakukan salah. Diam kamu! Kamu tak bicara! Aizushe hari ini harus putus total dengannya. Atau jangan akui aku kakakmu. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Xiuzhu, jangan dengar rayuan manisnya. Mana kakak sakiti kamu? Jodoh yang kucarikan untukmu ini sangat langka. Betul Xiuzhu, kakakmu benar. Dia karyawan grup Baichuan di kabupaten. Gajinya 2,000 yuan sebulan. Punya rumah mobil, orangnya baik. Istrinya sudah meninggal bertahun lalu. Tinggal bawa anak laki-laki. Bawa anak kenapa? Dia tak keberatan kamu? Nikah 2, hidup senang, makan enak, minum enak. Tak perlu lagi menuti orang 100 kali lebih baik dari pencuri brengsek. Kak, aku ulangi. Aku istri Zhang Chaosheng. Seumur hidup aku adalah istrinya. Aku tak akan cerai darinya. Apalagi menikahi manajer Chen itu. Gila! Kamu tipu ke bodoh! Kau tolak kesempatan di depan. Kamu malah mau jaga si brengsek ini. Mau hancur bersamanya baru kamu puas. Sudah berbeda ayah ibu. Dia suami baikku. Ayah anakku. Kita sudah sepakat. Hidup bahagia bersama. Dia mana bisa begitu?
Lin Xiuzhu, buka mata lebar lihat. Hatimu lembut, bakal tertipu dia. Jadi aku sudah minta orang buatkan surat cerai ini untukmu. Kamu tak perlu urus apapun, tinggal tekan cap jarimu. Kalian tidak ada hubungan lagi. Kamu bisa memulai hidup baru. Dulu, semuanya adalah salahku. Aku brengsek, aku bukan manusia. Kamu sudah terlalu banyak mengalami derita. Ingin hidup sejahtera, aku paham lebih dari siapapun. Tapi semua orang bisa salah. Semua akan berubah. Zhang Chaosheng yang suka judi, minum dan pukul istri sudah mati. Beri aku kesempatan lagi. Beri juga Xiuzhu kesempatan. Biar aku buktikan sisa umurku. Aku bisa bikin dia hidup bahagia. Kasih kesempatan? Lucu banget. Zhang Chaosheng, kira siapa dirimu? Sifat orang sulit berubah. Kamu dasarnya orang yang tak bisa diandalkan. Judi mabuk. Perkataan orang sepertimu sama sekali tak bisa dipercaya. Hidup bahagia. Tunggu hidupmu selanjutnya saja. Kamu diam! Kali ini, aku harus bicara jelas. Kamu harus tanda tangani surat ini, mau atau tidak. Pasti Tuan Chen datang. Pas, biarkan dia bertemu Xiuzhu. Anda akhirnya datang. Capek di jalan. Silakan masuk. Silakan masuk. Kak Lin terlalu sopan. Aku yang lancar. Tuan Wu, saya perkenalkan. Ini adik perempuan saya, Lin Xiuzhu. Xiuzhu, panggil Pak Wu. Hai Xiuzhu, sering dengar kakakmu ceritakan kamu. Saya Wu Jiancheng, sutradara dari grup Baichuan. Baru kembali dari luar negeri. Wah, Tuan Xiao, kenapa anda bisa ada di sini? Sutradara bagian pemasaran. Nanti kita kerjasama buat video promosi. Tuan Wu, apa anda salah kenal orang? Orang itu sebenarnya hanyalah penduduk dari desa di sebelah sini. Jangan ngawur. Ini bos besar yang menandatangani kontrak besar dengan grup kita. Masa dia nakal? Kau ingat Pak Wu? Ini istriku. Ada, ini salah faham antar kita. Semua salah. Terima kasih. Sampai jumpa Bos Zhang. Aku taruh ini hadiah kecil. Apa yang sebenarnya terjadi? Chaosheng ya, kami sudah pikun. Tak sangka, kamu kini sangat sukses. Chaosheng, jangan kau ambil hati ucapan kami yang lalu ya. Kalian hidup baik lebih dari segalanya. Tidak omongan kalian benar. Saya akan selalu mengingatkannya pada diri sendiri. Kamu harus memandangku berbeda. Marahi aku saja sebentar, biar hatiku tenang. Kakak, jangan. Aku iparmu selamanya. Tegur saya kapanpun. Ucapanmu benar. Sambar saya 2 kali, biar hati saya tenang. Ini uang 5.000 yuan, tidak banyak. Ini tanda niat tulus saya. Juga sebagai ganti. Hal seperti ini benar-benar tidak boleh. Ayah, ibu, terima saja. Ini niat baik Chaosheng. Kalian juga bisa memperbaiki kualitas hidup. Chaosheng. Kamu tunggu. Saya sekarang ke kantor desa untuk pakai pengeras suara umum. Aku mau seluruh desa tahu Zhang Chaosheng ipar saya Li Haiping. Bos besar paling sukses. Enggak usah. Jangan bagi. Pergi. Tidak bisa. Nanti generasi kacau. Kakak tidak usah. Chaosheng, makan lebih banyak. Lihat kamu kurus. Pasti capek kerja keras di luar ya? Bau, sudah cukup. Mangkuk ini tidak muat. Ya, Chaosheng, ayah angkat gelas untukmu. Dulu ayah salah mengenal orang. Jangan dipikirkan ya. Nanti kamu hidup baik sama Xiuzhu. Ayah tenang. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Hahaha. Haiping, kamu ada apa? Haiping, kenapa? Siapa yang memukulmu sampai begini? Sialan, siapa kijang tega lakukan ini? Haiping, cepat bilang Bu, apa yang terjadi? Itu Zhou Gendut dari lokasi Zhou Gendut. Mentor konstruksi kabupaten. Bekerja untuknya 3 bulan, tidak dapat uang sepesepun. Hari ini aku minta upah padanya. Dia tak bayar, malah bilang kerjaku jelek. Mau potong gajiku. Aku tidak terima. Berdebat sedikit, dia panggil 7-8 orang. Mereka memukulku, hampir mati. Juga berkata, Kata mereka, jika aku berani minta uang lagi, kakinya akan dipatahkan. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Si Kimukjo koneksinya luas di kota kabupaten, punya orang di jalur resmi dan jalur gelap. Orang biasa tak berani lawan. Kita kalah darinya.
Wang ini yang paling penting kamu pergi obati lukamu duluan. Kenapa tidak mau? Itu uang hasil keringatku yang aku pertaruhkan nyawa. Sudah 3 bulan penuh loh. Kak, bangun dulu. Kalian jangan menangis lagi. Biar saya yang urus masalah ini. Ma, kita sekeluarga. Dia ditindas sampai seperti ini. Saya sebagai ipar laki-laki, tidak bisa diam saja. Kamu tenang saja. Tidak usah khawatir. Upah utangnya padamu takkan kurang sepeser. Soal pukulnya, saya akan suruh dia bayar ganda. Aipa, kamu. Si Jemuk Zhou ya. Aku bukan cuma suruh dia kembalikan uangmu patuh. Dia harus datang sendiri ke rumahmu, minta maaf. Zhou. Tenang saja. Tidak apa-apa kok. Sekarang kita pergi ke kota kabupaten. Pasang Caps. Ayo kita. Temui si Jemuk Zhou itu. Hal segini tidak becus, buat apa aku butuhmu? Wang, saya cuma tahu minta uang. Kerjamu sampah, berani minta gaji. Pulang kampung awal rayakan Imlek. Pak Zhou, ibu saya di rumah sakit butuh uang untuk operasi. Mohon bayarkan gaji saya bulan lalu dulu, Pak. Mingga, gak duit 1 sen pun kamu tidak dapat bulan ini. Si cuci par. Lihat ini si Zhou yang gemuk terkutuk. Dia nindas orang lagi. Bang, sabar dulu ya. Pakai tinju itu langkah terburuk. Hello, Pak Zhou. Wah, kira saya tadi siapa? Oh, Lin Haiping yang tidak tahu tempat itu. Belum puas dipukul. Sekarang bawa teman bantuan juga. Zhou Jemuk, jangan sombong. Hei bocah, di wilayah kecil ini, aku adalah penguasa tertinggi di sini. Masih berani mau lawan aku. Pak Zhou bercanda. Saya datang untuk bicara soal gaji kakak saya, Lin Haiping. Pekerjaan semua puluhan. Total 700. Kemarin kau melukainya. Tambah 300 yuan. Total 2 yuan. Bayar sekarang. Apa otakmu bermasalah? Berani minta biaya obat. Sepertinya kau tidak mau pergi dari sini berdiri. Ngapain banyak bicara sama mereka? Pukul lagi aja mereka patuh. Jadi tidak mau bicara dengan baik. Parsitan, aku kasih tahu ya, kalian berdua gak ada yang bisa pergi. Silakan. Apa? Panggil orang. Kau miskin melarat, apa yang bisa kau panggil? Ini aku loh, aku adalah Kau Xiang. Aku di lokasi proyek di timur kota. Kepala proyek Zhou Jemuk berutang ke iparku, lalu main pukul. Ini diinvestasikan grup Baichuan. Aku mau tanya Mbak Yakin, proyek milik grup Baichuan malah dikontrak oleh Freeman macam ini. Baichuan? Apakah pihak investor utama itu sumber pendanaan yang sesungguhan? Siapa kau? Dia orang dari grup Baichuan. Siapa aku tidak penting. Yang penting Bos Zhou, waktunya kau menyelesaikan tagihan. Hitung-hitungan. Jangan nakut-nakutin. Telepon doang gak bikin aku takut. Aku Zhou Gemuk udah bertahun-tahun di daerah ini. Nggak ada orang yang belum pernah aku lihat. Kak Gemuk, jangan buang waktu sama dia. Dia cuma pura-pura. Zhou Gemuk. Berani kamu berulah di wilayah grup Baichuan. Pak Mengkok datang. Hal sepele ini tak merepotkan Anda. Hal sepele. Potong gaji pekerja, bikin rusuh, pukul orang. Ini sepele. Telepon Direktur Li sampai ke saya. Dia bilang adiknya diperlakukan tidak adil di tempatmu. Saya urus. Permisi, siapa Tuan Zhang Chaosheng? Saya orangnya. Adik Direktur Li. Joshi Gemuk, mulai dari sekarang, kamu dipecat. Segera lunasi semua gaji pekerja yang tertunggak. Tidak boleh kurang sepeser pun. Manajer, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya masih punya orang tua dan anak kecil. Baru tahu nangis. Sudah terlambat. Kalau berani omong kosong lagi, saya panggil polisi. Biar kamu merenung.
Gaji Pak Wang, biaya pengobatan dan ganti rugi waktu kerja sudah diatur Direktur Lee. Total 2 yuan lah. Sekarang saya kasih deh. Manager mah, wang kami. Semua harus dilunasi sepenuhnya hari ini. Chao Sheng, kakak terima kasih. Minta maaf, dulu kakak meremehkanmu. Keluarga tidak perlu bicara begitu. Ayo, kita pulang. Kalian belum lihat kan? Geparku telepon sekali. Halo Kalanji, cuma 10 menit. Manager besar yang bawa mobil Crown langsung berlari ke sini. Menghadapi si gemuk Zhou, dia langsung memarahinya tajam. Halo Paman dan Bibi. Cuma teman bantu sedikit. Kakakku melebih-lebihkan. Ayah, kakak, kalian tidak perlu repot mengantarku lagi ya. Shuzhu, Chao Sheng, hati-hati di jalan. Chao Sheng, rasanya seperti mimpi. Semua masa. Lalu kakak sudah berlalu. Aku sungguh tak menyangka kamu sehebat ini sekarang. Cuma satu telepon saja. Saya manajer grup Baichuan hadir. Grup Baichuan adalah perusahaan besar di jajaran 500 teratas dunia. Shuzhu, percayalah padaku. Ini baru permulaan. Aku sudah janji padamu. Beri kamu dan anak hidup baik. Bukan hidup susah sempit dulu. Tapi ini hari-hari yang benar-benar baik. Iya, aku percaya padamu. Kak Lanji, kamu datang. Chao Sheng, aku dengar laporan manajer Meng hari ini. Kamu sangat baik selesaikan masalah. Juga punya wibawa. Berkat Kak Lanji. Chao Sheng, kamu andalkan pengaruhku kamu tak jauh. Orang kecil licik mudah dihadapi. Kamu memang harus punya fondasi sendiri. Kak Lanji, paham. Yubo-rubo dan report lautmu sudah tim R&D Group kami periksa. Kualitas top, prospek luas. Tapi pola pasokanmu yang skala kecil sekarang terlalu tidak stabil. Mudah diincar. Aku ajukan ke Dewan, siap invest 3 juta. Kita bekerja sama membangun pabrik pengolahan produk laut modern. Kami menyediakan modal dan saluran. Kamu menyediakan teknologi dan bahan baku. Akhirnya tiba. Ini adalah langkah paling krusial dalam rencanaku. Kak yakin, terima kasih atas kepercayaan grup. Saya setuju kerjasama ini. Tetapi saya punya satu syarat. Oh, kau bilang. Saya memegang saham Freeform 10%. Chao Sheng, apakah kamu bercanda? Grup tanam modal 3 juta. Kamu cuma kasih teknologi mau kuasai saham. Kamu tahu apa artinya ini? Teknologi dan bahan baku yang saya miliki benar-benar tidak ada duanya. Tanpa saya, 3 juta ini paling cuma bikin pabrik perikanan biasa. Tapi dengan saya, nilainya 300 juta, bahkan lebih. Saya harus pastikan arah masa depannya itu saya yang tentukan. Chao Sheng, keberanianmu lebih besar dari yang saya duga. Bukan main-main. Kepemilikan investasi 3 juta dan kendali pabrik mendatang. Karena ini serius, saya harus ambil kendali. Kaki yakin, nilai teknologiku dan bahan jauh melebihi 3 juta. Saya akan melaporkannya sepenuhnya ke Dewan Direksi. Paling lambat besok pagi, aku beri jawaban pasti. Kamu harus paham, jika Dewan menolak, percakapan kita hari ini berakhir di sini. Chao Sheng, kau bisa minta begitu? Itu grup Baichuan, itu 3 juta loh. Kalau mereka tersinggung, pabrik tak jadi dibangun gimana? Shuzhu, jangan panik. Duduklah, dengarkan aku. Shuzhu, pikirkan. Kenapa mereka rela mengeluarkan 3 juta? 80 juta ini adalah investasi, bukan sedekah. Kalau saya lepas saham kendali, semua urusan pabrik, mereka bisa saja mengusir saya kapan saja. Usaha kita sia-sia saja. Cocok itu 51% cuma kurang sedikit. Bisa kita kurangi sedikit. Kayak 49%. Tidak bisa. Selisih 1% itu beda luar biasa. Shuzhu,
Kamu harus percaya padaku soal ini. Kalau kita lakukan, saya yang harus memegang kendali penuh. Keesokan paginya, Chen Lanji datang sesuai janji. Wajahnya tampak agak lelah. Tapi tatapannya malah lebih terang. Dia meletakkan berkas tebal di meja. Zhang Chaosheng, selamat. Dewan Taksi menyetujui syarat anda. Ini kontraknya. Silakan lihat. Tidak masalah. Kami grup Aichuan, setor modal sebesar 3 juta, pegang pas 6% saham. Kamu pegang 51% lesian, habis token saham jadi antelis vaksin. Jabat Direktur Utama baru, sekaligus Direktur Umum. Chaosheng, selamat bekerja sama. Grup menaruh harapan besar padamu. Jangan mengecewakan kami. Semuanya mewakili masa depan perusahaan. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Apalagi diriku sendiri. Chaosheng, kamu bikin kepala desa kita bangga. 3 juta loh. Ya benar, Chaosheng. Nanti kalau kamu sudah sukses, kami semua... Tenang saja semuanya. Aku tumbuh besar di desa ini. Pembangunan akan segera dimulai. Saat rekrutmen karyawan. Semua warga desa kita. Orang sehat, bisa kerja. Saya utamakan. Jamin gajinya lebih tinggi dari semua pabrik sekabupaten. Pembangunan pabrik, 10 juta hanyalah permulaan bagiku yang hidup kembali di kehidupan ini.